Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam, salah satunya di masa brooding. Lalu brooding seperti apa yang baik dan benar? Simak video ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Siram J Farm. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ayam adalah di masa brooding. Brooding adalah proses pengangkatan ayam atau DOC dengan tujuan agar dapat tumbuh dan kembang dengan baik ya teman-teman. Pentingnya mengatur suhu brooding anak ayam atau DOC yang tepat. Tujuan brooding itu sendiri adalah untuk memberikan suhu yang hangat pada anak ayam atau DOC agar mereka dapat tumbuh kembang dengan baik. Suhu brooding yang pas atau ideal akan memberikan kenyamanan dalam melakukan aktivitas dengan baik, yaitu makan, minum, dan beristirahat. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi suhu brooding anak ayam atau DOC itu sendiri, yaitu pertama umur ayam, kemudian ukuran kandang, kemudian jenis pemanas, dan kondisi cuaca. Umur ayam, di mana suhu yang kita berikan menyesuaikan dengan umur ayam itu sendiri. Semakin besar atau bertambahnya umur, maka suhu yang kita berikan makin rendah. Misal masa DOC itu kita berikan suhu 32-33. Nah, di saat umur 1 minggu beda ya teman-teman, yaitu di suhu 29-30 aja. Jadi semakin berkurang, jadi semakin rendah suhunya. Kemudian ukuran kandang. Jadi ukuran kandang ini tentu perlakuannya berbeda ya antara kandang ukuran besar dan kandang ukuran kecil, dimana kandang ukuran kecil tentu lebih sedikit menggunakan pemanasnya. Jadi tentu menyesuaikan dengan jumlah ayam dan ukuran kandang itu sendiri. Kemudian jenis pemanas, banyak ya jenis pemanas di masa brooding ini teman-teman. Ada yang pakai gas, ada yang pakai tungku api, yaitu pakai drum yang dimodifikasi sedemikian rupa, yaitu menggunakan kayu bakar. Kemudian ada juga yang menggunakan lampu. Nah, untuk skala industri atau populasi ribuan tentu tidak mungkin menggunakan lampu ya teman-teman. Jadi lampu ini cocoknya untuk kita skala rumahan, yaitu ternak 100 atau 200 ekor saja. Jadi yang pakai tungku itu pasti populasinya lebih besar, yaitu ribuan. Kemudian kondisi cuaca. Kondisi cuaca juga sangat mempengaruhi pemberian suhu masa brooding ya teman-teman. Dimana jika musim hujan, maka suhu yang diberikan itu harus lebih stabil ya. Misalkan tidak hujan di umur 7 hari itu kan kita boleh buka tirai atau ngasih sedikit ventilasi ya. Sedangkan jika hujan tentu kita harus jaga bagaimana caranya ventilasi itu tetap dibuka tapi suhu tetap stabil di angka 29-30. Artinya perlu perlakuan ekstra di mana kita dituntut untuk memantaunya terus ya. Jangan sampai suhunya turun, karena musim hujan cuaca itu sangat mempengaruhi suhu yang diterima. Nah, untuk memudahkan teman-teman, berikut tabel suhu yang ideal ya. Boleh dipakai sebagai acuan ya teman-teman. Boleh difoto juga silakan atau dicatat. Karena di umur 1-6 hari suhunya itu yang kita berikan yaitu 32-33 dengan kelembapan 30-50. Kemudian di umur 7 hari sampai 13 hari suhu yang kita berikan itu 29-30 dengan kelembapan 40-60. Kemudian di umur 2 minggu atau 14 hari sampai umur 20 hari itu suhunya 26 dengan kelembapan 40-60. Kemudian di umur 21 hari sampai 27 hari suhunya di 24 dengan kelembapan 40-60. Dan juga di umur 28 hari sampai 34 hari suhunya di 24 dengan kelembapan 50-70. Kemudian di umur 35 hari sampai ke atas ya, suhunya itu sangat lebih rendah, yaitu 19 derajat dengan kelembapan 50-70. Nah, tadi sudah dijelaskan ya manfaat dan faktor-faktor yang mempengaruhi suhu brooding yang ideal. Kemudian apa dampaknya jika suhu brooding tidak ideal ya teman-teman? Jika suhu brooding tidak ideal atau tidak sesuai, maka anak ayam atau DOC itu akan mengalami stres, kemudian sakit, bahkan lebih parah yaitu kematian. Jadi DOC-nya mati ya teman-teman. Jadi penjelasan singkatnya, jika suhu brooding tidak ideal itu awal mulanya si DOC itu akan mengalami stres dan tidak makan serta minum dengan baik ya, karena kedinginan.
jadi malas makan si DOC-nya itu. Beda dengan manusia, dengan kita, jika kita dingin pasti seringnya lapar dan suka makan. Kemudian DOC akan mudah atau gampang terserang penyakit akibat dari kurang makan dan pasokan gizi dan nutrisi lewat makanan dan minuman tadi ya teman-teman. Akibat kurang nutrisi dan gizi tadi, maka tumbuh kembang DOC tidak optimal sehingga kemudian mati. Nah, gimana teman-teman sekarang? Udah tahu kan manfaat dan pentingnya suhu brooding? Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.